关于星空巨兽的视频刚刚发送过来一。发现那星空巨兽主要是我们总指挥部通过卫星，可是迅速撤退的指挥部的命令太快。又要被吞了。快上车！开始生长第二个尖角，尖角上的金色密纹越复杂，它才被称为金角巨兽。个尖角，它第二个角才仅仅一个凸起。相杀星空巨兽，按理说蕴含着古老的传承技艺，碰到界主级金角巨兽，主人曾听说更是难上加难。虽然斗不过，但还是逃掉了。不朽强者杀界主，红哥，你有把握吗？没把握。我已升至行星级7阶，就算跟恒星级1阶生死，已经行星级内无。是不知道这一头星空巨兽的事，也未尝没有希望。这一段视频，各位，他有远程攻击手段，他这次没有吞噬战争基地，而是毁掉。混蛋！ Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Swellstar episode 73, yang dimana pada cerita sebelumnya para dewa perang sedang berkumpul di Istana Dewa Perang untuk membicarakan tentang monster tanduk emas dengan saluran komunikasi bersama 5 negara besar. Dengan mereka mendapatkan informasi kalau monster tanduk emas berasal dari luar angkasa. Sedangkan Lo Feng masuk ke dalam kristal amornya untuk bertemu dengan Babata dan membicarakan monster tanduk emas bersama Babata, yang mendapatkan kesimpulan monster tanduk emas merupakan monster penghancur bumi. Babata bersama Lo Feng setuju untuk membuat senjata dari reruntuhan kapal luar angkasa agar bisa memusnahkan monster tanduk emas. Dan mari sekarang kita melanjutkan cerita dari serial Donghua Swellstar episode 73. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan Lo Feng yang bertanya kepada Babata mengenai informasi lebih detail dari monster tanduk emas agar Lo Feng bisa mengetahui seberapa besar kekuatan monster tanduk emas. Babata menerima permintaan Lo Feng dan ia mulai menjelaskan kepada Lo Feng dengan meminta Lo Feng untuk melihat tanduk unicorn di kepala monster tanduk emas dengan dilapisi garis-garis keemasan yang memiliki 6 tonjolan. Babata menyampaikan jika kekuatan monster tanduk emas mudah dikenali karena ada beberapa tahapannya yang setiap tahapan tersebut memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Yang pertama ada tahap larva dengan memiliki 1 tanduk di dahinya. Yang kedua ada tahap pertumbuhan dengan timbulnya tanduk kedua. Yang ketiga ada tahap remaja dengan muncul kembali tanduk di dahinya. Yang keempat tahap dewasa dengan muncul tanduk keempat di bagian samping. Dan tahapan yang kelima sekaligus yang terakhir yaitu puncak dari pertumbuhan monster tanduk emas akan muncul 1 lagi tanduk yang membuat total tanduk dari monster tanduk emas menjadi 5. 金角巨兽幼体期，额头只有一个，它头上那根长出第4个尖。青年期，额头开始生长第3个尖角，开始生长第2个尖角，尖角上的金色密纹越复杂，它才被称为金角巨兽。个尖角，它第2个角才仅仅一个凸起。 Sedangkan monster tanduk emas sekarang berada di tahap pertumbuhan. Dengan tahapan tersebut, ia akan dapat melahap logam dalam jumlah besar dan menyerapnya. Semakin banyak benda yang ia hisap, maka kekuatannya akan semakin besar. Jadi jika Lo Feng ingin membunuhnya, maka Lo Feng harus membunuhnya dengan cepat. Kalau tidak, monster tanduk emas akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat sampai tidak ada cara untuk mengalahkannya. Kecuali bagi makhluk abadi. Lo Feng yang mendengar itu menjadi mengerti kenapa monster tanduk emas dapat menelan makalah militer dengan sangat mudah. Babata menyampaikan sekarang monster tanduk emas baru saja menyelesaikan tahap larva, jadinya kapasitas yang dapat ia hisap juga terbatas. 成长速度非常惊人，估计才踏入恒星级不久，实力不断提升。难怪他吞噬战争基地，他会越来越强。 可毕竟是才刚刚结束幼体期的小家伙。 Lalu Babata memberikan sedikit nasihat kepada Lo Feng berupa penjelasan.
Setiap monster yang berasal dari alam semesta merupakan monster-monster yang sangat kuat dan sangat sulit sekali bagi Babata untuk mengalahkannya. Apalagi monster tanduk emas yang memiliki level tertinggi sebagai monster alam semesta. Tuan Huyambo juga pernah mendengar cerita mengenai adanya pejuang abadi di alam semesta yang tak sengaja bertemu monster tanduk emas di tingkatan penguasa dunia, yang dimana pejuang abadi sendiri merupakan tingkatan tertinggi melebihi tingkatan Tuan Huyambo, dan dengan kekuatan pejuang abadi tersebut ia mampu membuat monster tanduk emas terluka. Namun sayang monster tanduk emas berhasil kabur. 香沙星空巨兽按理说蕴含着古老的传承技艺，碰到界主级金角巨兽，主人曾听说更是难上加难，虽然斗不过，但还是逃掉了。不朽强者杀界主。 Babata khawatir jika Lo Feng bersama semua pejuang di bumi bukanlah tandingan dari monster tanduk emas. Lo Feng yang mendengar itu cukup kesal karena belum saja mencoba, namun Babata sudah berkata demikian. 但要击杀他，不试试怎么知道？那必须先踏过我们所有武者的尸体。 Babata kembali memberitahu kalau pesawat luar angkasa Tuan Huyambo atau yang disebut bintang meteoroid sama sekali tidak dilengkapi oleh senjata. Namun ia memiliki daya tahan yang cukup keras, ditambah lagi dengan ujung pesawat yang lancip. Pesawat bintang meteoroid hanya perlu melaju lurus di luar angkasa. Jika ada halangan di depannya seperti planet, pesawat tersebut hanya perlu menerobosnya saja. Maka pesawat Tuan Huyambo akan memotong planet tersebut seperti sayuran. Mungkin mereka bisa menggunakan cara yang sama untuk memotong monster tanduk emas. Namun sayang pesawat meteoroid masih rusak dan sama sekali tidak bisa terbang. 可惜陨墨星号誓死守护这个家园。 只要加速到惊人速度，就是一颗星球也能切割。一个撞击，锋利无比的边缘，根本没办法飞。 Di rapat para dewa perang, mereka semua masih berkumpul dengan Komandan Zui berbicara, yang dimana Komandan Zui masih berspekulasi kalau monster tanduk emas berada di tingkatan 8 dan 9 planet. Jika itu benar, maka mereka memiliki kesempatan yang besar untuk mengalahkannya. Tetapi jika monster itu berada di peringkat bintang, maka kemungkinan mereka menang hanya mencapai 10%. Dan Komandan Zui menanyakan apakah pihak manusia diperbolehkan menggunakan serangan bom nuklir skala besar, karena pada periode Nivarna sebelumnya, manusia tidak sempat menggunakan kekuatan nuklir akibat banyak wilayah pemukiman. Namun karena sekarang manusia tinggal sedikit dan hanya hidup di dalam benteng, membuat banyak tempat kosong dan luas puluhan ribu kilometer di bumi. Jadinya sekarang untuk menggunakan senjata nuklir tidak akan menimbulkan masalah yang besar bagi umat manusia. Namun untuk keputusan yang lebih pasti akan dibicarakan lagi oleh para petinggi di setiap negara. 若采用大当量核弹打击，具备实施条件吗？详细计划，如果是行星级8阶、9阶的怪兽，万平方公里的地方多的是。 各国专家讨论吧。 Tetapi jika rencana ini gagal, maka mereka mau tidak mau harus bersiap-siap melakukan proyek warisan, yaitu menyelamatkan beberapa manusia agar umat manusia tidak punah. Terlihat wajah kekhawatiran dan hela nafas menyelimuti seluruh orang yang menghadiri rapat ini. Seakan mereka hanya melihat jalan buntu yang ditutupi oleh dinding yang sangat tebal dan tinggi. 你是说民族传承计划？司令，末日就这么来了。 我们见过太多的老百姓，好不容易才能在基地试传承计划，相信各国真的反抗不了。如果我们地球人，或许详细情况没那么。 Dewa Petir pun juga bertanya kepada pemimpin Hong apakah pemimpin Hong memiliki rencana. Pemimpin Hong menjawab jika dirinya juga tidak terlalu yakin. Namun di saat menit terakhir, pemimpin Hong akan tetap maju melawan monster tanduk emas dengan rotan Rebing Cloud yang telah berevolusi. Sekarang rotan Rebing Cloud milik pemimpin Hong telah dapat membuat baju pelindungnya sendiri. Namun permasalahannya, pemimpin Hong masih belum tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh monster tanduk emas tersebut. 红哥，你有把握吗？没把握。我已升至行星级7阶，就算跟恒星级1阶生死，已经行星级类无，是不知道这一头星空巨兽的事，也未尝没有希望。 Tetapi tidak lama kemudian, tiba-tiba saja perwakilan dari Amerika mendapatkan informasi dan data baru dari monster tanduk emas berupa rekaman dan pelacakan satelit yang sekarang masih berada di negara Amerika, yang dimana beberapa menit yang lalu satelit luar angkasa mendapatkan pelacakan dari monster tanduk emas yang sedang menuju ke markas militer lain. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, seluruh pihak tentara yang berada di markas Amerika itu diminta untuk segera mundur.
Tetapi sayang karena kecepatan monster tanduk emas yang sangat cepat, sebagian tentara tidak sempat kabur dari sana. Alhasil bagi mereka yang tidak sempat kabur mendapatkan serangan dari monster tanduk emas berupa hentakan yang sangat keras dari atas udara serta sinar laser kepada pesawat-pesawat tempur. 各位，关于星空巨兽的视频刚刚发送过来一。发现那星空巨兽，主要是我们总指挥部通过卫星，可是迅速撤退的，指挥部的命令太快。就要被吞了，快跟上！ Semua orang melihat itu sangat marah dengan monster tanduk emas, terlebih lagi Mo Henderson karena tempat tersebut merupakan negaranya. Kemudian pihak Amerika menyampaikan 2 poin penting dari hasil rekaman tersebut. Pertama, monster tanduk emas kali ini tidak melahap pangkalan perang, tetapi malah menghancurkannya. Dan yang kedua, memiliki serangan jarak jauh melalui laser di mulutnya. Tetapi di saat itu, tiba-tiba saja dewa perang dari pihak negara Rusia kesal mendengar informasi tersebut, yang bernama Solokov. 这一段视频，各位，他有远程攻击手段。他这次没有吞噬战争基地，而是毁掉。混蛋！ Melihat Solokov yang kesal, pemimpin Hong menanyakan apa yang terjadi. Solokov menjelaskan kalau dirinya telah mendapatkan persetujuan dari negaranya yaitu Rusia untuk menggunakan senjata bom hidrogen alias senjata termonuklir dengan harapan meledak langsung di permukaan kulit monster tanduk emas. Sebelumnya mereka khawatir dengan kemampuan melahap dari monster tanduk emas yang kemungkinan dapat mengganggu sinyal elektronik, tetapi untungnya permasalahan ini sudah hampir mereka selesaikan. Tetapi sekarang mereka mendapatkan masalah baru dan lebih rumit, yaitu serangan laser jarak jauh dari monster tanduk emas jika bom nuklir tersebut diluncurkan dan malah ditembak menggunakan laser jarak jauh oleh monster tanduk emas dan jarak tersebut 50 meter darinya, maka ditakutkan ledakan nuklir tidak akan mempan kepada monster tanduk emas. Dan setelah bom tersebut meledak, maka suhu ultra tinggi di sekitaran area tersebut akan naik dengan pesat, serta penyebaran gelombang kejut dan radiasi akan menyelimuti seluruh area dengan cakup wilayah yang sangat luas. Mungkin hal ini akan menyebabkan efek buruk kepada manusia, namun tidak untuk monster tanduk emas, karena masuk akal jika dibandingkan dengan para pejuang dewa perang yang tidak takut dengan radiasi nuklir, apalagi monster tanduk emas. 我们之前一直在商议，怎么了？超大当量的氢弹，之前我们最不放心的，或者嘴里爆炸，我们差不多能解决。吞噬能力，以他不可思议的防御能力。 是他有远程攻击，氢弹一旦爆炸，恐怕都破不了他的普通民众所无法承受的。 Lalu pihak Rusia memberikan gambaran seberapa besar ledakan nuklir tersebut, yang dimana bom itu dapat menghasilkan ledakan instan dengan suhu yang sangat tinggi melebihi 20 juta derajat. Tetapi jarak dari monster tanduk emas harus berada di dekat bom tersebut, karena energi ledakannya akan menyebar ke segala arah. Semakin jauh dari pusat ledakannya, maka semakin lemah kekuatannya. Untuk bisa memastikan monster tanduk emas musnah dengan serangan nuklir, mereka harus meledakkannya sedekat mungkin jika perlu memasukkan bom tersebut ke dalam mulut monster tanduk emas. Karena diyakini bagian dalam monster tanduk emas lebih lembut dibandingkan bagian luar. Jika mereka berhasil memasukkan bom tersebut ke dalam mulutnya, maka kepala monster tanduk emas bakalan hancur sampai tak tersisa. Dan setelah itu cerita dari serial Donghua Swellstar episode 73 bersambung. 才有机会重创甚至摧毁。在瞬间爆炸的超高温，是朝各个方向辐散，把头颅化为虚无爆炸。他口腔内部防。 Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. Dan maaf kalau suara Mimin agak sedikit aneh karena Mimin lagi flu. Yap, maaf.